Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Aditya Gustian. Nah, kali ini kita akan membahas struktur data sorting dalam bahasa pemrograman C++. Oke, kita mulai aja teman-teman. Oke, kita mulai untuk menjelaskan apa itu sorting. Nah, kita akan menjelaskan tentang program C++ menggunakan sorting. Nah, di sini ada peta konsepnya teman-teman. Untuk menjelaskannya, saya menjelaskan tentang pengertian sortingnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang metode internal sort yang akan digunakan pada saat membuat program dengan menggunakan sorting dalam bahasa pemrograman C++, bukan C++ teman-teman, tapi bisa juga digunakan di bahasa pemrograman yang juga seperti di Java. Nah, itu teman-teman. Lalu di akhir untuk menjelaskan algoritma program sorting yang saya buat dengan simple. Oke, di sini apa sih itu sorting? Nah, sorting itu adalah proses pengurutan data. Untuk proses pengurutan data teman-teman. Nah, lalu di sini ada, sorting ini dibedakan menjadi dua, yaitu external sort dan internal sort. Nah, external sort adalah bila datanya ada dalam media external store atau memori komputer. Nah, external sort ini datanya ada dalam memori komputer seperti SSD atau hard disk. Itu teman-teman. Lalu ada internal sort. Nah, internal sort ini adalah data yang berada dalam array satu dimensi. Nah, si datanya ini dalam bentuk array teman-teman. Si arraynya itu secara berurutan si datanya ini. Nah, itu teman-teman. Nah, lalu di sini ada metode internal sort. Nah, internal sort ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu antara lain ada bubble sort, selection sort, insert sort, cell sort, merge sort, static sort, quick sort, heap sort. Nah, di video ini saya hanya menjelaskan 3 macam saja, yaitu bubble sort, select sort, dan insert sort. Nah, kita lanjut aja teman-teman. Nah, sini ada bubble sort. Bubble sort ini adalah sebuah metode gelembung, merupakan salah satu metode sorting atau mengurutkan dari data terkecil ke data yang terbesar. Nah, ataupun dengan cara membandingkan elemen ke satu dengan elemen yang selanjutnya. Diberi nama bubble sort ini karena proses pengurutannya secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisi yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda atau gelembung sabun yang kita tiup, yang seperti di mainan-mainan anak-anak. Nah, bubble sort ini mengurutan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka elemen tersebut ditukar untuk mengurutkan ascending. Nah, ascending ini adalah untuk mengurutkan dari data terkecil dengan data terbesar, Nah, itu teman-teman. Dan selanjutnya ada, jika elemen sekarang lebih kecil daripada elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Seperti tadi teman, algoritma ini seolah-olah menggeser satu persatu elemen dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, tergantung jenis pengurutannya. Nah, itu teman-teman. Nah, di sini ada contoh codingannya. Ini adalah prosesnya. Pertama itu kita lakukan pengecekan mulai dari data ke satu ke data akhir. Nah, ini data di sini saya ambil
7, nilainya 7 maksudnya. Nah, lalu kedua itu bandingkan data ke 1 sampai dengan data ke n dengan data setelahnya. Nah, ini dibandingkan terlebih dahulu. Di sini teman-teman, for k sama dengan 0, titik koma k kurang dari sama dengan n dikurang 2, n flag sama dengan 1, titik koma k plus plus. Nah, ini proses pembandingannya. Ketika ini jika lebih besar maka tidak terjadi pemindahan atau swap. Nah, sebaliknya jika datanya kecil maka akan terjadinya perpindahan atau gerak. Nah, itu teman-teman. Nah, cara 4 ini cara kerja bubble chart-nya. Keempat, jika data sebelumnya kecil bila dibandingkan dengan data setelahnya besar, maka tidak akan terjadi pemindahan atau no swap. Nah, kelima, ulang seperti cara tadi. Seperti dibandingkan terlebih dahulu data ke 1 dengan data kedua. Nah, lalu diurutkan, diproses di sini. Di sini, teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya ada selection sort. Nah, selection sort ini adalah metode sorting di mana elemen diperbandingkan satu persatu sampai pada elemen terakhir dan disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan terbesar atau terkecil. Metode ini memiliki konsep memilih data yang maksimum atau minimum dari suatu kumpulan data larik tersebut, lalu menempatkan data ini tersebut ke elemen paling akhir atau paling awal sesuai dengan pengurutan yang diinginkan data. Yang diinginkannya ascending atau descending. Nah, itu teman-teman. Nah, lalu prinsip kerjanya itu seperti contoh ini. Di sini sama define-nya maksudnya 7. Nah, cara kerjanya ini pengecekan dimulai dari data ke 1 seperti tadi di awal, seperti double sort. Nah, periodenya itu kedua ini tentukan bilangan dengan indeks terkecil dari bilangan tersebut. Nah, di sini kita tentukan indeks apa yang kita ingin di selection sort. Itu teman-teman, pilih salah satu indeks. Nah, di sini ketiga ada tukar bilangan dengan indeks terkecil tersebut dengan bilangan pertama. I sama dengan 1. Nah, itu. Lalu dikurang dengan 1. Jadi dibandingkan dengan indeks 0 dengan indeks 1. Nah, itu teman-teman. Dari data bilangan tersebut. Nah, langkah keempat. Langkah kedua dan ketiga untuk bilangan berikutnya 1 sama dengan 1 tambah 1 sampai didapatkan urutan yang optimal atau yang tepat. Nah, itu tentang selection sort, teman-teman. Nah, lalu ada insert sort. Nah, insert sort ini adalah metode penyisipan. Sebuah metode pengurutan data dengan menempatkan setiap elemen data pada posisinya dengan cara melakukan perbandingan dengan data yang ada. Data yang ada di indeks. Itu, teman-teman. Nah, algoritma yang digunakan metode insertion sort ini menggunakan algoritma dianalogikan sama seperti menggunakan kartu. Nah, gitu teman-teman. Dimana jika suatu kartu ditempatkan menurut posisinya, maka kartu yang lain akan bergeser, mundur, atau maju sesuai komisi pemindahan kartu tersebut dalam pengurutan data. Metode ini dipakai bertujuan untuk menjadikan bagian sisi kiri array terurut
diurutkan sampai dengan seluruh array diurutkan. Nah, itu teman-teman tentang penjelasan tentang insert sort. Nah, lalu di sini ada codingannya teman-teman, contoh proses untuk melakukan insertion sort. Nah, di sini sama define-nya maksnya nilai 7. Nah, di sini dimulai dengan posisi tanpa kosong dan semua kartu berada di atas meja, dan ini analoginya ya teman-teman. Ini seperti awal. Nah, di sini define lalu melakukan perbandingan while k kurang dari sama dengan n dikurang 1. Nah, n nya ini i, si i nya ini dikurang 1 j. Nah, lalu x a i nya diganti sama 1. Misalkan 1 kita cari untuk melakukan mengecekkan dengan indeks 1 dengan 0. Nah, lalu di sini i lebih dari 1 n a, i nya ini 1 dikurang 1 sama dengan 0 kan. Nah, berarti misalkan 0 nya itu 5 bisa, lalu x 1 nya ini 2. Nah, lalu itu akan terjadinya pemindahan atau pengurutan teman-teman. Nah, lalu di sini diurutkan. Nah, di sini lalu k plus lalu ditambah di indeks yang kosong tersebut. Nah, oke, segitu teman tentang macam-macam metode internal sort ya teman-teman. Tentang penjelasan, saya di sini hanya menjelaskan 3 macam metode internal sort. Nah, lalu kita masuk ke sini. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengurutan untuk menggunakan metode ini. Nah, ini codingannya teman-teman. Nah, saya di sini menggunakan simple teman-teman. Nah, di sini data yang belum terurut. Jika menggunakan bubble sort, dia membandingkan. Nah, membandingkan dua indeks ini. Nah, ya kan kita cari 1. Nah, di satunya ini i dikurang dengan 1 sama dengan 0. Sama dengan 0 teman-teman. Ya, disconnect dulu seperti tidak ada iklan. Nah, lalu ini temp, kita pindahkan ini karena lebih kecil dari 15. Nah, 15 ini pindah ke indeks 1, lalu ini dipindah ke indeks 0 untuk menjadi, dan seterusnya sama dengan tadi. Oke. Nah, di sini perintahnya ada for in i, ini untuk proses. Oke, kita langsung aja teman-teman, biar lebih mudahnya di codingannya saja. Nah, di sini ada codingannya teman-teman. Tadi codingan yang pertama tadi yang kita ingin dijelaskan. Nah, kita langsung aja ke codingan yang biar lebih jelasnya. Nah, di sini ada header. Saya menggunakan input std_cliff. Nah, lalu ada iostream konyo.h, lalu di sini in. Nah, di sini kita langsung terurut pada saat nanti di run. Nah, di sini kondisi awalnya ini. Terserah teman-teman mau mengurutkan data apa. Di sini saya gunakan angka 7 3 9 25 untuk diurutkan. Nah, di sini in temp. Nah, jadi yang diurutkan si data yang terkecilnya itu kita pindahkan terlebih dahulu ke temp, dijadikan temp, dipindahkan ke temp. Ketika ingin dipindahkan, lalu jadinya pergeseran si indeks yang ingin dipindahkan tersebut, yang ingin digeser. Misalkan 7 dengan 3 dibandingkan dengan ini.
Nah, si 3-nya ini masuk ke time, lalu 7-nya digeser ke indeks 1 misalkan. Karena kalau di ini indeksnya itu 0, 1, 2, 3, 4. Karena di sini kita gunakan 5 data. Di sini 7 digeser ke indeks 1, lalu 3 pindah ke indeks 0. Nah, itu teman-teman. Nah, di sini ada prosesnya seperti tadi di PPT tadi. Lalu di sini ada for. Nah, ini prosesnya. Nah, di sini mulai pengecekan dimulai data ke 1 sampai ke data ke n, tapi data ke akhir tuh diproses di sini. Pengecekannya di sini, teman-teman. Lalu di sini ada if data i-nya ini mau angka berapa. Misalkan angka tadi indeks ke 2 misalkan. Nah, berarti 2 dikurang 1. Nah, jika ingin dibandingkan indeks 2 ini misalkan tuh 9 misalkan 1 misalkan dibandingkan dengan indeks 1-nya itu 7. Nah, otomatis itu akan ada pemindahan. Nah, si ini itu lalu menentukan, menentukan bilangan terkecil dari data bilangan tersebut. Datang di sini di atas, teman-teman. Nah, lalu time tukar bilangan dengan indeks terkecil tersebut dengan bilangan pertama i sama dengan 1 dari data bilangan tersebut. Nah, lalu ada proses lakukan 2 dan 3 untuk bilangan berikutnya untuk melakukan pengulangan, teman-teman. Nah, sampai didapatkan urutan yang optimal atau yang tepat ya. Nah, gitu teman-teman, akhir dari video ini. Mohon maaf jika ada salah, dan tetap jangan lupa untuk bersyukur dan selalu tersenyum. Semoga di bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, semoga ibadah kita, puasa kita, amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan jaga kesehatan, stay at home, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.